Mencari saham calon multibagger. Untuk saham yang bergerak paling tinggi kenaikan di tahun 2022 bisa kita lihat di data RTI Business yang year to date ya. Year to date sekarang yang paling tinggi kenaikan di sini adalah saham ADMR yang baru IPO ya. Kemudian di ENRG di ADMR sebanyak 1660%. Ini luar biasa, cuma ini karena perusahaan IPO ya. Dan yang kedua adalah ENRG yang bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi. Ini kenaikannya sebanyak 176%. Saham BP juga yang ketiga dan sebanyak 164% dan IATA 144%. IATA adalah saham Bapak Haritanu yang bergerak dari mulanya transportasi berubah menjadi ke sektor batubara. Dan yang keempat yang kelima itu BRMS ya, dikenaikan 136%. Dan juga ada Becap, kemudian GZCO, Indi, Doit, Inco, PTBA, Adro, Pegas, BBNI, UNVR, MDKA, dan BMRI. Ini saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2022 sampai 21 Juni ini. Jadi dari analisa ini kita coba mencari saham calon multibagger lainnya dengan melihat data-data yang ada di saham yang naik sekarang ini. Di sini bahwa data-datanya kelihatan bahwa saham di bidang energi yaitu NRG, IATA adalah di bidang batubara, ADMR bidang batubara juga, BRMS ini di bidang batubara di bidang emas ini ya, dan juga GZCO di bidang sawit, dan Indi di bidang energi juga, Doit di bidang batubara, Inco di bidang batubara, dan juga ada PTBA ya, ada Pegas, Adro. Di sini umumnya di bidang sektor energi. Jadi kita coba mencari saham di sektor energi yang belum mengalami kenaikan seperti saham yang telah naik sebelumnya. Kita lihat data-data di sini dari data yang ada di Stockbit Sekuritas dengan melihat di bagian pencarian yang ada di Stockbit ini saham-saham yang bergerak di bidang energi. Dengan melihat di sini di bagian ini energi ya. Kemudian kita coba masukkan ininya yang top gainer yang paling tertinggi naiknya untuk ini hitungan per hari. Ada di sini saham RIG, SMMT, PTBA, HIS ya. Dan kita lihat juga ke bawah ada BSML, RMKA, Toba, Fire. Ini banyak ya, ada Soci, ada Elsa di sini. Nah, ada NRG ya, yang hari ini Elsa dan NRG tupo di harga pembukaan. Yang menarik di sini saya lihat di saham Elsa. Saham Elsa sekarang year to date-nya baru mengalami kenaikan sekitar 12%. Kita lihat di profil di saham Elsa ini bergerak di bidang jasa hulu minyak dan gas bumi ya, minyak dan gas bumi, dimana di sini pemegang sahamnya adalah Pertamina Hulu Energi ya, dipegang oleh pemerintah sebanyak 51% dan publik 48%. Dan dilihat di sini di saham Elsa ini saya coba melihat data-datanya dengan melihat di data Haki Saham IDX. Di Haki Saham IDX bisa lebih mudah kita melihat data-data suatu perusahaan karena pembagian dari indikator yang bisa kita lihat cukup banyak ya. Kita ketikkan di sini saham Elsa, kita tukar yang sudut kiri bawah ini. Kita lihat bahwa PBV di saham Elsa baru 0,58% dan ROA-nya 4,03%, ROE 7,67%. Ini saham Elsa termasuk saham syariah. Dan kita lihat di bagian yang huruf M ini harganya di atas MA 150 dan juga MA 200, artinya ini tren naik nih ya. Dan di atas MA 50 di atas ya, MA 50 di atas MA 150 dan MA 200. Price-nya harganya di atas MA 50, berarti ini sedang tren naik untuk saham Elsa. Dan dari segi fundamental kelihatan di sini banyak hijaunya ya. Dan di net profit margin di atas industri rata-rata, salesnya juga di atas industri rata-rata 1 tahun yang lalu, dan juga net profit marginnya
di atas 10% nih ya, dan Sales juga di atas 10%. Cuma di sini kalau catatan bukan pilihan, nah ya. Ini tergantung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing berdasar riset kita masing-masing. Dan dilihat di sini di data teknikalnya, ini baru bullish doji star ya, tahan uang tunai di saham Elsa. Sebaiknya kita tunggu sinyal belly dulu ya, karena sejak tanggal 11 hari yang lalu sinyal saham Elsa telah jatuh min 4,80%. Berarti belum ada sinyal belly untuk saham Elsa. Namun untuk bisa mengamati, bisa teman-teman pantau setiap hari di saham Elsa ini. Dan kita lihat juga di data indikator-indikator, hanya 2 indikator yang menyalakan belly, dan indikator sell-nya 7 ya, masih strong sell untuk saham Elsa. Dan dilihat di sini, ini yang utamanya. Nah, yang utama di sini bahwa dari earning power value, dirham number, median PS value, net current asset, projected PCF, tinggal book, kita lihat 66,67% ya. Valuasi yang digunakan menyatakan Elsa masih under value atau masih murah. Jadi jika teman-teman bapak-bapak ibu-ibu berminat untuk investasi di saham Elsa ini, masih tergolong murah untuk kita tradingkan atau investasikan, maupun untuk swing maupun invest. Dan kita lihat dari sini di broker sumarinya di Pot Indo Primer untuk saham Elsa ini, bagaimana perkembangan kedudukan para broker yang memegang saham Elsa di saat hari sekarang ya. Kita ketikkan saham Elsa, kemudian kita lihat di broker sumarinya. Di sini kelihatan ya, kita klikkan naiknya dulu. Broker CP di harga 310 nih, dan DH, YP, EP dan AO ya yang akumulasi, dan yang distribusi AK, DE, GR, LG dan KK, juga BK di sini. Ini per hari ini ya, 21 Juni. Dan kita lihat dari awal Juni sampai 21 Juni sekarang, ini broker yang akumulasi banyak. Ini broker DR kelihatan sama PD serta ZP ya, juga ada BP dan EP. Dan kita lihat kalau dari awal tahun 2022 1 Januari sampai tanggal 21 Juni sekarang, kelihatan bahwa saham Elsa ini diakumulasi oleh asing, karena kode merah yang ada di broker sumari Pot Indo Primer ini menyatakan ini adalah asing yang akumulasi. Kita buktikan di sini, kita tukar alnya menjadi foreign ya. Di sini kelihatan bahwa broker asing banyak mengakumulasi saham Elsa ini di harga 300-an ya, 301 di ZP, BK di harga 305 dan RX di 340. Juga ada KZ dan YU di sini. Dan sekarang kita lihat di saham Elsa sekarang berada di harga 310. Jadi teman-teman bisa menggunakan momen ini untuk pertimbangan sebagai calon mencari saham yang multibager di bidang minyak dan gas, yang kemungkinan besar masih akan terus kelanjutan naiknya harga di sektor energi ini di tahun 2022.